Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal anak-anak. Dan selamat Hari Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berita sukacita yang menyapa kita dalam peringatan Hari Natal kaum perempuan pada hari ini seperti tema yang disampaikan oleh panitia, tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10a. Yesaya 41 ayat 10a dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Mungkin kalau kita lihat di acara aminan, panitia menyusun dengan bahasa Batak. Jadi izinkanlah kami dengan sukacita membuat ibadah Natal kaum perempuan ini dengan berbahasa bilingual, itu ya aminan. Yesaya 41 ayat 10a somong di sini. Unang ko mabiyan audo donam. Somoni makanan ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekali waktu dua orang pria dijanjikan oleh pamannya untuk berkunjung ke rumah pamannya di sebuah kota besar. Karena mereka berasal dari desa kecil, maka ini adalah pengalaman yang paling menyenangkan bagi mereka berdua. Karena itu, satu yang paling mereka harapkan ketika mereka sampai di kota besar, di tempat pamannya itu adalah pergi nonton bioskop. Karena mungkin seingat saya dulu waktu kecil memang televisi juga kadang tidak ada di setiap rumah tangga. Dulu masih ada kalau 17-an bahkan nonton film layar lebar itu pakai kain di tengah lapangan, itu kan nonton bareng-bareng. Tapi mereka tahu tentang bioskop ini dan itu ada di kota tempat paman pria ini tadi. Karena itu mereka sepakat mau tunggu tadi lain yang ada nih ayam bodoh tunggu tadi tulang di makaratuan ikolau kita menonton bioskop. Itulah sebabnya mereka bergemas dan bersukacita ketika pamannya mengajak mereka pergi ke tanah perantauan itu. Setibanya di sana seperti yang sudah mereka rencanakan, mereka pergi menonton bioskop. Dan sama seperti yang biasanya terjadi, maka mereka pergi ke tempat pembelian karcis supaya mereka memperoleh karcis itu, dan itu akan digunakan sebagai jalan mereka masuk ke studio bioskop itu. Tapi mereka harus menunggu beberapa saat. Setelah mereka menerima karcis ini, mereka senang sekali. Mereka saling bercakap-cakap dan mengatakan, nanti ada bukti, anda kita dapat turun
benda ini. Lalu mereka semakin jantungan, sebab giliran mereka untuk masuk dan menyerahkan untuk dirobek hampir tiba. Lalu kemudian mereka berpikir keras, angguau lain dengan pula masuk kita tu bagasan una apala siga kacis tiga kata temannya itu. Aube apalau bertujuan talau bukan suatu sangat siga lain mulai suami una pula masuk kita tu bagasan kata temannya ini lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi pada akhirnya mereka memegang tiket mereka tanpa terlobek sedikit pun, tapi mereka tidak bisa masuk ke gedung bioskop untuk menonton film seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya dan seperti tujuan mereka sebelumnya. Dan akhirnya mereka pulang dan sampai ke kampung mereka dengan berbangga diri sekalipun tujuan mereka tidak tercapai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang sama terjadi pada orang-orang Israel saat perikop ini dituliskan. Allah yang sudah merancang jalan bagi mereka untuk tiba pada tujuan yang seharusnya mereka tuju, akhirnya tertunda dan gagal karena mereka mempertahankan dan memegang teguh apa yang salah di hadapan Allah. Itulah sebabnya saat Yesaya 41 ayat 10a ini diberitakan, umat Israel berada di dalam pembuangan Babel dan mereka tidak mau melepaskan apa yang seharusnya mereka tinggalkan, tapi mereka bertahan mempertahankan apa yang tidak Allah kehendaki. Apa saja itu? Amin. Yang pertama, mereka tetap percaya pada ilah-ilah lain dan mereka menduakan Allah yang menyelamatkan mereka sejak semula. Itulah sebabnya mereka diperingatkan dengan membiarkan bangsa itu masuk dalam pembuangan supaya mereka mengenali kesalahan mereka, supaya mereka melihat Allah dengan cara yang luar biasa untuk melepaskan apa yang sebaiknya mereka lepaskan dan memperoleh apa yang seharusnya mereka peroleh. Kalau saat ini firman itu menyapa kita, Bapak Ibu, dia ingin mengatakan sebaiknya lepaskan apapun yang menghalangimu tiba ke tujuanmu yang seharusnya. Bila tujuanmu menjadi orang yang cerdas untuk anak-anak kami yang di dalam bangku pendidikan, maka tinggalkan kemalasan. Tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu tidak tiba pada harapanmu menjadi orang yang cerdas dalam bangku pendidikan. Untuk orang tua yang bertujuan mendidik anak-anaknya dengan baik seperti apa yang Allah kehendaki, maka tinggalkanlah memanjakan mereka dengan apapun yang tidak membangun karakter mereka. Bahkan untuk orang-orang percaya, mungkin ada banyak hal yang menghalangimu sampai ke tujuanmu, maka berjuanglah untuk melepaskan itu, sebab itu akan menghalangi tiba pada apa yang seharusnya kau capai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal kedua yang mau disampaikan firman Tuhan pada kita hari ini seperti tema yang dipilih oleh panitia kita adalah jangan takut. Secara umum, takut adalah insting yang dimiliki setiap orang. Alkitab mencatat pertama sekali rasa takut itu muncul ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saat itu Allah menemukan manusia pertama itu melanggar kehendak Allah dan dia jatuh dalam rasa takut. Tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa rasa takut itu sebenarnya juga positif. Sebab ketika orang takut, dia sedang dijaga pada beberapa hal.
Mungkin Bapak Ibu sekalian takut ketika anak gadismu atau anak muda-mudimu belum pulang sampai dini hari. Kemana kira-kira mereka ini ya? Mungkin ada ketakutan di dalam hatimu. Apa mereka terpengaruh? Apa mereka baik-baik saja di luar sana? Atau mungkin ada ketakutan lain ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik di luar sana. Apa anak-anakku terjaga dari hal itu? Atau mungkin kita khawatir bila ada rencana kita yang tidak tercapai di waktu yang hampir mendekati temponya, begitu. Tercapai enggak ya? Sampai tidak kita di sana. Atau mungkin gereja kita ini pernah masuk di dalam tahap ketakutan karena banyak hal. Apakah program ini tercapai atau tidak? Apakah anggaran ini cukup atau tidak? Apakah rencana yang sudah disusun ini mampu kita laksanakan atau tidak? Apakah semua yang disusun sedemikian baik itu terlaksana atau tidak? Apakah semua ini bisa terrealisasi atau tidak? Tapi ketahuilah bahwa jangan takut yang disampaikan oleh Yesaya sebagai perkataan Allah kepada umat itu justru adalah kekuatan bagi mereka. Karena di dalam pembuangan sebenarnya mereka merasakan ketakutan yang tidak biasa, seperti ketakutan yang positif itu tadi. Sebab mereka sekarang menghadapi sesuatu yang melampaui ketakutan yang biasa itu. Karena seperti yang sudah kita ketahui amanina, bila kekalahan dialami oleh sebuah bangsa itu bukan tentang alasan politik, tapi itu kekalahan dari Allah mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika umat Israel masuk dalam pembuangan dan mereka dikalahkan, itu artinya bagi kebanyakan orang Allah Israel itu sedang kalah. Tapi ternyata jangan takut yang disampaikan Allah kepada mereka itu supaya mereka tetap percaya sekalipun mereka masuk dalam pembuangan, tapi Allah tidak kalah dan mereka tidak gagal. Jangan takut di sini berarti kau tidak boleh dikuasai oleh ketakutanmu yang membuatmu lumpuh dan tidak percaya pada harapan yang sedang dibangun di dalam hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang kau takutkan dalam hidupmu? Apa kau takut tentang anak-anakmu? Apa kau mengkhawatirkan rumah tanggamu? Apa kau takut tentang kesehatanmu yang memburuk? Apa kau takut tentang pekerjaanmu yang mungkin akan berakhir? Apa kau takut tentang mimpi-mimpimu yang kelihatannya mulai hancur? Atau jangan-jangan kau takut tentang sesuatu yang kau bangun tapi sekarang fondasinya terlihat rapuh? Atau kau takut jangan-jangan semua yang kau rencanakan itu akan gagal? Atau mungkin panitia di sini sedang takut. Kalau saya lihat dari sini ini penuh gereja ini, ya. Kira-kira konsumsinya ini cukup atau enggak? Atau mungkin yang liturgi ini sedang takut. Aku hafal enggak ya? Karena katanya harus dihafal nanti. Tidak boleh lihat contekan. Atau jangan-jangan ini sekarang sedang takut ini yang akan vokal grup atau mungkin vokal solo. Suaraku bagus enggak nanti ya? Kira-kira aku akan dicibir atau enggak ya? Dan lain sebagainya.
sebagai tunanganmu, sebab ia mengandung dari Roh Kudus. Ketika Yusuf harus mempertaruhkan nama baiknya sebagai pemuda yang bertunangan dengan perempuan yang sudah mengandung bukan dari dirinya. Atau mungkin ketika para gembala di padang disapa oleh para malaikat dengan mengatakan, "Unak komabian ay barita lasmi rohan." Itu yang diterima di Natal pertama itu. Natal sejatinya adalah damai sejahtera, shalom bagi seluruh ciptaan. Shalom artinya kita menerima sukacita dan damai sejahtera di luar juga di dalam. Di dalam senyummu juga di dalam hatimu. Di dalam pikiranmu juga di dalam hatimu. Bukan lain di luar, lain di dalam. Shalom menyentuh seluruh dimensi kehidupan orang. Itulah sebabnya Allah membawa shalom di dalam Yesus Kristus dan membiarkan itu terjadi di seluruh lapisan hidup manusia yang dikasihi. Yesus mengajarkan hal-hal terkait dengan yang rohani, tapi dia juga memberi makan orang dengan roti dan ikan. Dia menyentuh hal yang jasmani dan yang rohani dari manusia. Itulah sebabnya kita yang menerima shalom hari ini di Natal ini jangan lupakan keduanya. Jangan hanya menyentuh hal yang jasmani lalu melupakan hal yang rohani. Jangan hanya sibuk mengerjakan hal yang rohani lalu kau mengabaikan hal yang jasmani. Inang, kalau Tuhan mempercayakanmu sebagai perempuan luar biasa di hari Ibu ini dengan menambah predikat padamu Ibu si X, berdoa dan kuatkanlah hatimu supaya kau bisa memberi anak-anakmu hal-hal yang baik secara jasmani. Beri dia makanan, kalau boleh yang bergizi dan sehat, tapi jangan lupa mengenyangkan dia dengan hal-hal yang rohani. Kalau Anda berjuang sebagai orang tua memperlengkapi anak-anakmu supaya mereka boleh pintar dan cerdas, mengirim mereka ke sekolah-sekolah luar biasa, jangan lupa juga menghantarkan mereka ke gereja ini supaya mereka juga mampu memperoleh pengetahuan tentang apa yang rohani. Kalau gereja sukses membangun menaranya, membangun gedungnya, jangan lupa untuk membangun iman dan kepercayaan umat atau jemaat di dalamnya. Itulah sebabnya bila keduanya berjalan dengan baik, maka shalom itu akan dirasakan. Jangan timpang, jangan hanya memperhatikan apa yang kelihatan, tapi mengabaikan apa yang tidak kelihatan. Anak pendeta, anak-anak tahun lalu, kami katakanlah kami sebagai jemaat merasa bersyukur gitu ya, karena kami melihat gereja ini juga memperhatikan hal-hal yang jasmani juga rohani. Karena itu semoga ini juga menjadi visi dan misi kita bersama, sebab Allah mengajarkan itu dalam kisah kelahirannya. Dia tidak hanya menyapa orang-orang di tingkat yang atas, tapi dia juga menyentuh orang-orang di tingkat yang bawah. Yesus dalam kesederhanaannya membawa kemegahan bagi dunia ini, tapi
kita dikuatkan dengan sapaan firman Tuhan untuk tidak takut. Jangan khawatirkan apapun bila kau berada di dalam jalan yang benar seperti Allah kehendaki. Subtema dalam Natal kita ini adalah Martite Natalum seksi perempuan GKPI Jemaat Khusus Sampali Tarjo Mangkabosi Padomanion di Dibata Mangalo Pisah-pisah di Portillo. Sepertinya ini memang agak sensitif, tapi di hari Ibu ini sangat menyentuh hati. Ya Inang, maaf mungkin ini ada sedikit spesifiknya kepada kaum ibu. Tuang Kak Ina, mertua mau, air dipakai di tanah Tuang Kak Ina. Perhatian, menunggu karena itu semua perempuan boleh berbangga diri, tapi jangan lupa bahwa kebanggaanmu adalah hanya saat kau berada di dalam apa yang Allah kehendaki. Untuk jadi ibu seperti apapun, yang tidak bekerja atau yang bekerja, yang punya suami sukses atau mungkin belum, yang berada di ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah, yang di usia muda atau di usia tua, yang sedang berharap atau yang sedang putus asa, yang sedang di dalam kejayaan atau mungkin yang sedang di dalam tahap kehancuran. Peluklah dirimu dengan semua harapan-harapan. Mungkin tidak semua orang tahu betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Tapi dunia ini memang punya cobaan dan godaan yang besar. Mulu ditarimoti hisap-hisap di TV. Pangayon gumo-gumo tuhorong ina, tanpa bermaksud mengecilkan kemampuan kaum ibu, tapi benar sekali bahwa banyak cobaan ini sulit untuk dihempas oleh kaum ibu. Karena itu jangan ada perempuan yang tidak merangkul sesamanya perempuan. Jangan coba-coba menjadi perempuan yang tidak menghargai perempuan. Dan ingatlah satu hal, bahwa saat kita bergandengan tangan untuk tujuan yang baik, semua perempuan boleh menjadi pembawa damai sejahtera. Karena itu stop mencari kesalahan orang lain, stop memecah belah persekutuan, hentikan menjadi api yang membakar dengan apa yang disampaikan teman-teman. Stop menghantarkan dan menyebarkan hal-hal yang negatif. Stop menceritakan keburukan orang, dan stop untuk selalu dikuasai amarah. Stop untuk tidak percaya Tuhan dalam kelemahan. Jangan mau dikuasai si jahat, sebab ketahuilah keluarga itu yang doanya adalah ibu atau perempuan. Alani bergumau somot ina di tonga-tonga di rumah tangga. Entah apapun itu permasalahan yang harus kau lewati, entah kau boleh menceritakannya pada orang atau kau harus memeluk semuanya sendiri, ketahuilah kau boleh bersama dengan Tuhan seperti yang dijanjikan. Jangan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri yang berkata, Aku menyertai engkau. Saya mengundang kita semua untuk berkata, jangan takut.
Kiranya Kau memampukan kami dengan kekuatan yang daripadamu untuk tidak takut melawan apapun yang tidak Kau kehendaki. Berkati kami Tuhan, gereja-Mu ini. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan menghadirkan shalom yang Kau bawa dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari segala pelanggaran kami supaya